Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Nah, di kesempatan ini, pagi-pagi ini baru bangun tidur saya kepingin menjawab beberapa pertanyaan pasien yang berkait dengan obat ya, terutama tentang herbal nih. Dimana apakah misalnya herbal itu punya peran terhadap perbaikan gejala anxiety. Nah, mengapa saya mengatakan ini? Karena pasien ini seringkali kan tidak nyaman ya kalau diminta untuk menggunakan obat psikiatri karena mereka khawatir, bahkan diantaranya banyak yang kepingin tuh kalau bisa pakainya jangan lama-lama gitu ya, sebentar aja gitu, karena takut nanti kena ginjal, kena hati gitu ya. Yang paling sering tuh katanya takut kena ginjal. Yang jelas sebenarnya saya ingin menegaskan bahwa kalau obat-obatan itu sudah mendapatkan izin dari Badan POM di Indonesia, dan obat-obat Indonesia itu rata-rata sudah pernah diteliti pastinya sebelumnya di negara asal pembuat obat tersebut, misalnya di Amerika dan di Eropa atau Jepang sekalipun, itu berarti dia sudah mendapatkan safety-nya ya, mendapatkan keamanannya untuk penggunaannya. Namun nggak menutup kemungkinan memang ada beberapa pasien yang menanyakan tentang apakah misalnya obat ini bisa diganti dengan herbal. Nah, kalau untuk kasus cemas ya, saya ingin menjelaskan mungkin ada sebagian yang punya manfaat dari herbal yang mungkin bisa teman-teman dapatkan. Nah, kita coba cek dulu nih ya, kalau kita googling ya, saya coba googling nih, herbal for anxiety ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan ya, biasanya kalau di Google itu ada iklan tentang herbal-herbal yang bisa membantu, tapi kita ambil satu situs yang terpercaya yaitu Mayo Clinic ya. Nah, apa nih yang dikatakan oleh Mayo Clinic terkait dengan herbal treatment for anxiety ya? Is it effective ya? Efektif atau enggak nih? Jadi ada beberapa yang sudah diteliti dan mungkin bisa membantu kita memahami gitu ya, herbal itu sendiri. Yang pertama adalah kava. Ini mungkin di Indonesia nggak ada, tapi kan teman-teman kadang-kadang bisa beli di luar ya. Jadi ini perlu diketahui juga ya, nggak ada di Indonesia belum tentu nggak bisa dapet kan, kadang-kadang bisa beli dari luar negeri. Nah, memang kalau misalnya kava ini ya dikatakan di Mayo Clinic ini itu punya kemungkinan yang baik untuk mengobati cemas. Namun ya sayangnya itu bisa menyebabkan kerusakan liver atau kerusakan hati. Ya, inilah yang membuat FDA ya di luar di sana di Amerika Serikat memberikan suatu peringatan untuk suplementasi ya atau vitamin yang mengandung kava ya, karena bisa menyebabkan toksik pada hati ya. Jadi walaupun digunakan dalam singkat ya, ini penting ya. Jadi bukan berarti herbal itu aman loh, berarti ini salah satunya. Yang kedua adalah passion flower ya, ini juga banyak saya lihat ada di beberapa suplementasi untuk perempuan, khususnya kalau di Indonesia. Dikatakan bahwa beberapa penelitian kecil menyarankan obat ini, dalam tanda kutip herbal ini ya, untuk membantu ya, mungkin bisa membantu anxiety ya. Dan biasanya nggak cuma sendiri, dia dicampur bersama herbs lainnya. Namun kita jadinya nggak paham bener apa ini benar-benar yang bisa ngebantu, apakah passion flowernya atau campuran dengan herbal yang lainnya ya. Secara umum ini safe ya, herbal ini, jadi nggak menjadi masalah. Tapi perlu diperhatikan juga kalau misalnya ada efek samping seperti mengantuk yang berlebihan, sakit kepala atau pusing ya. Ini juga passion flower. Yang ketiga, ini valerian root ya. Valerian sudah sering kita temukan di dalam beberapa
herbal yang juga dijual di Indonesia. Saya pernah mendapatkan beberapa di antaranya, menemukan dijual ya. Pada beberapa studi dikatakan bahwa pengguna valerian ini menemukan dirinya lebih less atau lebih kurang stres dan kecemasannya ya. Tapi ada beberapa penelitian yang lain yang mengatakan tidak ada benefit ya. Tapi cukup aman ya, digunakan jangka panjang juga cukup aman ya. Tapi kadang-kadang menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, dizzy ya, dan juga rasa mengantuk yang berlebihan ya. Jadi kalau kita lihat memang kelemahannya dari berbagai herbal yang biasanya kita dapatkan dalam bentuk suplementasi, itu uji klinisnya itu nggak terlalu kelihatan konsisten gitu. Beda dengan antidepresan. Ketika antidepresan itu sudah dikeluarkan, itu berarti dia punya kemampuan untuk mengatasi gejala atau diagnostik tertentu dalam konteks gangguan kejiwaan yang sudah terbukti secara ilmiah dalam penelitian klinis. Ini berbeda dengan misalnya herbal yang kita bicarakan. Yang selanjutnya adalah keempat, chamomile. Ya, chamomile nih teman-teman tahu itu sebenarnya bunga ya, bukan teh ya, cuman memang dibentuk dalam bungkusan teh gitu. Sering teman-teman teh chamomile katanya, padahal sebenarnya bunga ya. Kalau teman-teman lihat tuh sebenarnya bunga. Dan ada beberapa orang mengatakan chamomile ini bisa membantu dia untuk tidur ya, dan bisa mengurangi kecemasan karena dia tidurnya nyaman, kecemasannya berkurang ya. Tapi ada perhatian ya terhadap bagaimana chamomile ini bisa meningkatkan risiko terjadinya perdarahan ya jika digunakan bersama obat-obat pengencer darah. Nah, ini juga penting ya untuk diingat sama teman-teman ya. Dan ada juga beberapa orang yang mendapatkan reaksi alergi ya karena chamomile ini ya, karena memang dia bunga sih ya, jadi ada herbs yang bisa membuat kondisi seperti ini. Ini jadi harus perhatian juga teman-teman. Yang selanjutnya adalah lavender. Ya, lavender ini kan banyak tuh ya. Bunga lavender, warnanya ungu, terkenal sekali untuk membantu tidur sebenarnya ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya ini dikatakan dia mengurangi kecemasan. Namun sayangnya memang lebih banyak terkait dengan penelitian-penelitian yang belum sepenuhnya membantu mengingatkan kepada kita kembali bahwa kebanyakan mereka tidak terlalu kelihatan ada efeknya kalau di uji klinis yang besar ya. Jadi hanya sebagian kecil laporan-laporan aja gitu ya, nggak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya pada praktek klinis sebenarnya. Peningkatan nafsu makan bisa jadi salah satu efek sampingnya ya. Dan juga kalau misalnya digunakan bersama dengan obat lain, kadang-kadang bisa menimbulkan tekanan darah yang turun ya, atau tekanan darah yang rendah. Ini juga penting untuk diperhatikan, apalagi teman-teman yang punya kemungkinan tekanan darahnya rendah. Yang terakhir yang disarankan adalah bisa membantu banyak orang ya, kebanyakan katanya dikatakan adalah lemon balm. Ya, jadi balsam lemon. Ini mungkin adanya di luar ya, di Indonesia saya nggak pernah lihat kayaknya. Ya, dia boleh ya digunakan, dia bisa mengurangi kecemasan ya, atau excitement yang terlalu berlebihan. Ya. Dikatakan dia punya efek yang baik sekali untuk membantu, tapi ya tidak selalu penelitian ini sama. Jadi ada yang oke, ada yang enggak juga ya. Dan biasanya kecil-kecil ya, subjeknya atau responden penelitiannya nggak banyak. Jadi di Amerika sendiri herbal itu tidak dimonitor secara langsung ya oleh FDA. Walaupun ada beberapa yang tadi menjadi pengawasan seperti kava, hati-hati karena menimbulkan efek samping ke hati, kerusakan ya yang cukup lumayan berdampak tentunya, ini hati-hati sekali. Dan kadang-kadang kualitas setiap suplemen itu tidak sama. Jadi pabrik A bilang bagus, pabrik B bilang bagus, tapi kadang-kadang mereka tidak sama dan dosisnya itu nggak jelas ya. Kalau obat kan jelas tuh 5 mili, 10 mili, 0,5,
1 mili gitu ya. Ini nggak jelas kadang-kadang dengan bahan-bahan lainnya gitu. Kita lihat suka begitu ya. Dan selalu disarankan di sini di Mayo Clinic bahwa kalau Anda mau menggunakan herbal, sebaiknya Anda berkonsultasi dulu ya kepada dokter. Dan nggak bisa sembarangan menggunakan, karena belum tentu ya herbal itu selalu aman. Nah, ini yang perlu perhatian nih teman-teman nih. Jadi jangan terlalu naif ya mengatakan bahwa herbal selalu aman. Karena kadang-kadang herbal ini malah juga berbahaya. Apalagi kalau teman-teman tuh makan obat lain gitu. Ini gara-garanya seringkali gini. Saya nggak mau makan obat jiwa lah, saya nggak mau makan obat psikiatri. Saya takut, tapi saya makan obat pengencer darah, jantung, terus saya makan herbal. Nah, ternyata ada drug interaction tadi ya. Walaupun itu herbal, kan dia tetap bersifat obat gitu. Jadi ini perlu diperhatikan nih sama teman-teman ya. Menurut saya, secara umum, ada baiknya kalau dalam pengobatan psikiatri dan Anda memang sedang proses pengobatan itu, fokus saja sama pengobatannya. Nggak usah ditambah-tambahin dengan herbal ya, kecuali misalnya kalau untuk vitamin biasa, vitamin D, vitamin B kompleks, omega 3 itu nggak masalah ya, vitamin E itu nggak masalah. Tapi kalau herbal yang tadi saya sebutkan mungkin sebaiknya tidak digunakan dulu ya, termasuk misalnya yang sekarang lagi tren ashwagandha ya, karena banyak orang mengatakan aman dok, tapi belum tentu juga. Ya, jadi fokus saja sama apa yang Anda sedang makan sekarang. Kalau memang itu terjadi proses di dalam tubuh Anda, kita sudah ketahui, efek sampingnya sudah tahu dari beberapa penelitian besar, sedangkan untuk herbal masih belum dipahami jelas. Oke? Mudah-mudahan teman-teman selalu memantapkan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, sadar, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan video selanjutnya. Salam sehat jiwa, semoga semua makhluk berbahagia. Bye-bye.